Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hertini dengan NIM 11910320483 semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan UIN Suska Riau. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Psikologi Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Anda RDSU Berlian Purnama MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan profil narasumber saya yang mana nama Bapak Satria, tempat tanggal lahir Pebenaan 17 September 1977, alamat Dusun Penunjang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Konsep dan teori gaya kepemimpinan anggota keluarga. Menurut Santoso, keluarga adalah perkumpulan yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keluarga adalah salah satu kelompok atau komponen manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Seorang pemimpin dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena ibarat kapal, pemimpin dalam anggota keluarga sama halnya seperti nahkoda yang akan menentukan kemana arah kapal itu akan berlayar dan mampu atau tidak menghadapi badai di tengah lautan. Seorang kepala keluarga atau pemimpin keluarga tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang tentram dan sejahtera. Untuk itu diharapkan seorang kepala keluarga mampu mengarahkan anggota keluarga ke jalan yang benar. Dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga, seorang pemimpin tentu menggunakan tipe dan gaya kepemimpinan, yang mana gaya kepemimpinan ini didefinisikan sebagai suatu pola tingkah laku para pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya untuk mengikuti kehendaknya dalam mencapai suatu tujuan. Dalam anggota keluarga tentu memiliki pemimpin yang diharapkan dapat mengatur dan mengarahkan anggota keluarga menuju ke jalan yang benar. Dalam memimpin tentulah sebagai pemimpin harus mempunyai jiwa pemimpin, yang mana pemimpin dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengarahkan anggotanya, pemimpin tentu menggunakan tipe dan gaya kepemimpinan, yang mana dengan gaya kepemimpinan diharapkan dapat mengarahkan para anggotanya untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Baiklah, di slide ini saya akan menyampaikan mengenai hasil wawancara saya kepada narasumber, yang mana pada saat wawancara saya memberikan 5 pertanyaan kepada narasumber. Yang mana pertanyaan pertama yaitu sebagai pemimpin dalam anggota keluarga, bagaimana cara narasumber tersebut mengambil keputusan. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada narasumber, bahwasannya beliau mengatakan bahwa cara pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Seorang pemimpin tentu memiliki gaya kepemimpinan, yang mana gaya kepemimpinan yang dianut oleh narasumber tersebut itu bertipe gaya kepemimpinan demokratis, yang mana gaya kepemimpinan demokratis ini didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas terhadap bawahannya. Artinya pemimpin
selalu mengikut sertakan bahwa bawahan sebagai suatu anggota tim yang utuh. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu jika terjadi konflik dalam suatu keluarga, bagaimana cara narasumber dalam menyikapinya? Berdasarkan hasil wawancara saya kepada narasumber, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengatasi suatu konflik dalam keluarga, tentunya harus bersikap tenang dan mencari solusinya. Jadi, dalam mengatasi suatu konflik tersebut, seorang pemimpin dikatakan memiliki karakteristik yang baik, yang mana karakteristik yang dimilikinya ialah bersikap tenang sewaktu ada masalah dan mencari solusinya. Jadi seorang pemimpin perlu tetap berkepala dingin karena pemimpin menjadi panutan dalam suatu anggota tim. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yang mana pada pertanyaan ini saya menanyakan mengenai dalam memecahkan suatu masalah, apakah perlu dimusyawarahkan untuk mengatasi suatu masalah. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada narasumber, beliau mengatakan bahwasanya perlunya suatu musyawarah untuk mengatasi suatu konflik dalam memecahkan masalah. Dalam mengatasi suatu konflik, seorang pemimpin yang melakukan musyawarah terhadap anggota tim bawahannya, pemimpin tersebut tentunya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yang mana gaya kepemimpinan demokratis ini mengikut sertakan anggota bawahannya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu pertanyaannya untuk target kedepannya, bagaimana cara narasumber menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada narasumber, beliau mengatakan bahwasanya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya tentunya yaitu harus dengan kesadaran diri masing-masing, yang mana untuk menjadi pemimpin yang lebih baik perlu adanya kesadaran diri terhadap pemimpin, karena tanpa kesadaran diri dari seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik akan sangat sulit untuk menciptakan visi bagi masa depan dalam suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya apa visi dan misi narasumber sebagai pemimpin dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada narasumber, beliau mengatakan bahwasanya visi dan misi sebagai pemimpin dalam keluarga ialah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Dalam setiap lembaga atau organisasi, setiap pemimpin tentu mempunyai visi dan misi, untuk yang mana visi dan misi ini bertujuan untuk menentukan arah dan perkembangan organisasi atau lembaga mereka ke depannya. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan dapat menentukan dan membangun suatu visi dan misi dalam rangka untuk membawa suatu organisasi yang dipimpinnya menjadi terarah dan jelas. Sebagai pemimpin dalam keluarga, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan? Dengan cara bermusyawarah. Jika terjadi konflik dalam suatu keluarga, bagaimana cara Bapak dalam menyikapinya? Tetap tenang, cari solusi. Dalam memecahkan suatu masalah, apakah perlu dimusyawarahkan untuk mengatasi suatu masalah tersebut? Perlu. Dan siapa saja yang ikut dalam musyawarah tersebut? Seluruh anggota keluarga.
Untuk target kedepannya, bagaimana cara Bapak menjadi pemimpin yang lebih baik? Dengan cara kesadaran diri. Apa visi dan misi Bapak sebagai pemimpin dalam suatu keluarga? Membangun keluarga sakinah dan penuh kasih sayang. Sudah.